banyak yang efektif ada atau enggak, itu aja. Iya. Dan belum tentu juga ketika hero-nya udah menang nih, katakanlah tadi Alpha-nya diganti sama Akai. Udah Dan menang, iya dan menang early Dan game. iya dan early-nya menang, tetap aja lihat game ya. Akan beda lagi kasusnya. Kayak gak ada jaminan gitu loh kalau gamenya nggak bisa dibalikin. Oke. Kita sepakat tidak ada Fanny lagi. Iya, udah mulai bertaubat sepertinya. Langsung dari Fanny. Selesai ya. Tapi tim Falcons setelah kalah kali ini kita bisa lihat ya, dia ada di blue size. Dia mau dapat 3. Dia mau dapat, wah, dia mau dapat 3, ya Iya. betul. Itu kayaknya jarang terjadi deh. Itu sesuatu yang nggak bisa lagi ya, ada. Wah ini udah target deh, hero-hero King Kong, hero-hero assassin yang di ban. Kita terakhir ngeliat untuk jungle-jungle yang ditutup tuh punya tim Liquid ya. Yep. Iya. 5-5-nya waktu di group stage. Tapi ini menarik loh, karena yang diadu antara Harit dan Suyo. Harit kah? Falcon? First pick Tetap Suyo sih om Itu harusnya. kayak mahal banget. Ada Harit. Danger juga di Tapi back. Haritnya kayak kan ngeri ya. Apa nih Harit? jawabannya berarti dari Marco? Gue penasaran sih stoppernya nanti mau kemana. Karena Louis, Wow. Super Prince. Cow nggak? Ini langsung diambil tim Falcons. Kok ini bau-baunya ya om ya? Heeh. Bau-baunya Onyx Philippines second pick ya, tapi dapat 3 juga nih. Dapat 3 yang bagus malah nih. Enggak, satunya harusnya enggak sih. Harusnya enggak, harusnya. Oke, Joy Hilda. Jawa Timur bisa. Jauh, iya, iya. Aku lebih suka Jauhead ya. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan ambil gold lane-nya dulu daripada habis nanti. Moskov ya. Iya. Moskov ya. Takutnya malah dihabisin dulu kan Moskov atau Iritel nih. Benar. Oke, tapi untuk tim Falcons 2 yang akan mereka amankan menuju ke arah setup-nya dulu kah? Dan Moskov ya, itu dia yang langsung diamankan juga. Johead dulu kah? Atau mau ambil ke area untuk reaktif lagi nih seperti Gatot Kaca? Oh, Gatot Kaca ya. Cusin berarti. Wow. Oh, Cusin. Sebelum keluar ya. Waduh. Waduh. Kan tapi kan itu dia. Dapat 3-nya bagus karena apa? Karena ada Chushin. Tapi ketiganya Hayabusa. Dan nanti ketika sudah beranjak ke band keempat, band kelima nih banyak yang bisa di band nih. Pove, satu. Movius bisa. Atau kalau misalkan Onyx Philippines mau yang lebih aman, nggak kena rusuh di early game, Hilda juga boleh. Hilda Chushin, bayangin. Kalau misalkan connect sama roamernya itu bakal ngerepotin Hayabusa. Dan bahkan masuknya Loyi di sini kan ya bisa mainin Hayabusa ya dengan Cloud Shadow. Iya. Jalanin lane yang jauh juga akan jauh lebih aman untuk Onyx PH. Teknik yang kemarin ya. Iya. Diversion Nah. sama Quad Shadow. Terus ini kan View pakai Chusen ketemu Hayabusa kan. Iya. Nasibnya gimana lagi nih View dari tadi kasihan. Tapi gue Dan- rasa lebih mending ini. Iya, Karena iya. kalau Hanzo, orang yang pakai Pinnacle Legend itu udah gak takut apapun. Iya, kayak- Kalau Hayabusa masih ada takut salah timing dan sebagainya. Ini lagi statue ya. Ya kak, mantap kak. Wah, asik bener. Sonic rame banget ya. Iya, iya, iya. Udah FVP kan di Cikarang. Hah? Udah FVP maksudnya di Cikarang. Oh di sana. Iya. Belum diupload udah FVP aja nih. Iya bener. Povius, Chow. Oke. Jauhead. Hilda. Hilda kayaknya. Hilda. Atau Gatot Kaca juga bisa menjadi salah satu pilihan band. Gatot Kaca ya, kayak bakal jadi good option yang bakal menuju ke Onyx Philippines karena Euro nyaman ya untuk Rusko. Rusko ya. Tapi kalau aku mikirnya kayak sekalipun emang Gatot Kaca kelepas ya, Chushin bakal tetap lebih enak gak sih untuk nge-poke ke arah Gatotnya. Dan Gatot kayak susah banget gitu loh untuk menggapai ke arah Chushin. Makanya tadi gua bilangnya kayak yang mobilitas atau sekali masuk udah langsung selesai gitu kan. Kayaknya boleh edit sih. Oke. Nah, edit Kirk itu kayak maksa objektifnya gampang banget buat Onyx Philippines. Oke, dan Johead Hilda ya. Ya betul itu. Oke, dan apakah justru Iditip bakal bisa jatuh ke tangan dari Fraptizi? Dan Gatot Kaca nih. Oh. Yang Seenggaknya gak high loss sih, itu aja. Ya itu Kailos sudah patung ya. Iya, iya, diangkat terus ya. Again. Ogwen menunjukkan kufranya. Wow, oke. Dan ini cuma tim Falcons berarti ya? Yang Iya. mainin Kufra sejauh ini. Iya, Doang ini mereka. Ya mereka kalah sekali kemarin. Oke. Oke, dan juga berarti membutuhkan satu sosok EXP. Jadi Karena kita, Gatotnya juga masih flex soalnya. ya jadi kita kayak kebaca ya. Jadi udah ketemu jawabannya kenapa mereka ban Jauhead padahal mereka yang main Suyo, ternyata mereka emang pengen main Kufra. Oke. Yap. Johead bukan opsi untuk mereka sepertinya. Dan EXP apa nih? High loss. Ya, Oh, dua khusus batu. Mokom ya di depannya. Untuk tim Falcon oke sih high loss-nya. Tadi yang susah tuh kalau Onyx PH yang pakai high loss kan. Nah, kalau kayak gini, best optionnya Gatot Kacanya mendingan di Rom atau di EXP? Di Rom, ambil Zero. Cici. Rom ambil Cici. Ya, ambil Cici itu Ini good option banget. Ya, Cici sudah pegang Kufra Hylos langsung.
Udah pasti dua-duanya sih. Yap. Ya paling-paling repotnya nanti kalau misalkan nggak bawa Vengeance ya. Itu bakal diangkat terus sama Chushin dan bakal di deliver terus damage-nya sama Suyo. Moskov juga ya. Ya Moskov juga, jadi udah pasti lah Cici Vengeance. Oke. Kalau misalkan mau diganti masuk ke Badang mungkin cari efek sisi lagi kan. Ada dash, yang penting punya dash juga. Yang penting punya dash ya. Ya hindarin lantern flare kan. Takutnya bawa hero kayak Terisla gitu kan diangkat terus. Kita udah lama ya Sama aja ngeliat bohong. Terisla ya. Sama aja bohong. Jangan hero patung pokoknya. Alright. Cici. Dan last pick yang menentukan adalah Cici. Itu dia betul saja. Dari para panelis kita udah menyampaikan bahwa Cici menjadi best option. Dan apakah draft ini akan membawa Onyx Philippines menuju ke grand final ataukah akan dipaksa terlebih dahulu oleh tim Falcons? Kita akan melihat bersama-sama di Land of Dawn bersama. Dua caster yang sudah siap, Papulung dan Goni. Let's rock the Land of Dawn. Iya, akan berakhir 3-1 kah Gon? Atau mungkin di game kali ini akan berakhir 2-2 terlebih dahulu? Kita lihat lah ya Pak Pulung, karena kita udah prediksi sih sebenarnya 5 game. Tapi ngelihat Onyx Philippines dari cara mereka memegang kendali dari yang mereka menang 2 game ini, sulit tampaknya ya untuk tim Falcons mencari celah dan at least ngebalikin keadaan. Benar. Mereka oke kalah di game yang pertama, tapi di saat mereka ngebalikin, mereka benar-benar ngebalikin, total ngebalikin. Momentumnya Kayak gak ada sekarang celah gitu loh jadi. masih dipegang Onyx Philippines. Jadi kita lihat tentunya ya, 1 tiket akan diamankan dan 1 game untuk Onyx Philippines. Wow. Untuk mengamankan tiket tersebut. Yap, grand final sudah ada di depan dari Onyx Philippines. Tapi Falcon pun masih bisa menyamakan kedudukan. Kita ingin bertanya terlebih dahulu kepada tenis indoor Senayan. Kira-kira match akan berakhir di skor 3-1 atau 2-2 terlebih dahulu? Wih, 3-1 di mana ada Yowes kalau begitu sekali lagi. Tenis indoor Senayan, mana suaranya? Semakin malam, semakin sore ini semakin panas, semakin rame ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah, langsung aja datang ke arah tenis indoor Senayan. Dan ya, Land of Dawn, kita akan saksikan potensi game yang terakhir. Onyx Philippines melawan Team Falcons. Tapi by draft deh, Gon. Nggak bisa, ini ada Kufra. Sulit ya? Ada Kufra, gue jadi otomatis suka sama Kufra gitu. Karena hero gue gitu. Langsung objektif. Langsung objek ke Kufra gitu. Tapi ada 2 player sekarang mencoba untuk bisa mengamankan area dari Experience ya. Namun di tempat yang berbeda ada 1 tempat yang terbuka dan itu dimanfaatkan langsung. Kembali Peo menjadi korban. Tapi sekarang Kyleton sih. Wow. Ini dia. Dengan ada informasi Kufra di atas berarti akan ada 1 orang yang tidak tercover. Nah ini terjadi lagi sebenarnya mirip di game yang sebelumnya. Menjadi korban first blood. Oh, Yap, itu dia Super Prince, tapi ternyata masih balik badan. Masih mencoba untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekannya, tapi Ogwen mau tidak mau Walikar. ini kita lihat ya recovery. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari game sebelumnya dengan view-nya Flicker atau mungkin tertakedown bahkan itu ngebuka Onyx Philippines untuk mendapatkan turtle padahal pakai Fanny. Apakah ini mirip-mirip terulang? Yap. Ya kan karena ini Suyo yang sebenarnya kuat banget di netral objective tapi Ingkong. Yap, itu dia di posisi yang atas. mungkin mau kontes. Darknya udah mulai mendekat loh. Ogwen mau gak mau harus pasang badan terlebih dahulu. Mungkin Tyrant Revenge-nya untuk sekarang itulah yang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu ya. Sebelum nanti dengan Tyrant Rage yang udah dia miliki dan King Kong yang udah mulai mendekat. Akan seperti apa lagi setupnya? Berhasil diamankan ternyata oleh Kaltesi. Tapi sekarang ada beberapa player yang udah mulai kehilangan begitu banyak NP-nya. Bahkan Kaltesi pun udah menghilang dengan sangat cepat dan Scottnya mencoba untuk bisa kabur di atas tapi masih ada Super Phoenix mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Hanya ada beberapa player yang sedikit lagi NP tersiap tapi masih bisa selamat dari Falcon. Nah berbeda dengan game sebelumnya, Onyx Philippines kali ini mengalami kerugian yang besar. Ya. Aduh, King Kong. Gak ada shadow kill. Coba Super Prince benar-benar nungguin tepat di depan. Iya, ini juga nggak mana Super Prince ya. Cuman Onyx Philippines selalu tampaknya ya mengambil resiko. Kalah turtle, kalah 2 member juga dan bukan start yang baik tapi Ogwen. Ya ini dia, Ogwen. Berhasilkah tidak follow up terlalu jauh sepertinya? Ogwen menggagalkan dari Tyrant Revenge yang memang sudah dia charge. Ya ini pelan-pelan lagi. Meskipun Onyx Philippines kalah turtle mendapatkan 2 member di area turtle fight tadi. Tampaknya secara ekonomi masih sedikit diuntungkan. Hanya 500 mungkin tidak terlalu berarti. Team Falcons yang penting kasih gold. Secepatnya Super Marco udah dapetin 1 buah point kill. Itu 1 buah point kill yang cukup mahal. Oke, Glorious Pathway-nya ada Kel Radea tersebut. Chrono Dash tadi masih bisa menyelamatkan. Berpindah tempat ke bawah kembali. Kirim, diteleportasi begitu saja.
Dan iya, Super Marco seenggaknya udah ada modal fondasi kuat. Dengan satu kill ini kita lihat nih apakah bisa dibawa ke arah mid game nanti. Karena Onyx Philippines ya sebenarnya udah menurunkan tempo nih. Ya. Semenjak ya bisa bilang turtle fight yang kalah. Oke, sementara dari courtnya dengan Vengeance yang memang sudah diaktifkan, KLTC lebih memilih untuk mundur dan beberapa player contoh Bill harus benar-benar menjaga area river. Semua disinarin. Semuanya kelihatan ya. Semuanya, weh, tertangkap basah karena Flaptzy sendirian. Flaptzy masih ada, Revitalize, Flaptzy masih ada, satu Glorious Pathway. Weh, bener-bener ditahan semuanya, Gon. Weh, kita pada berbeda, Kel Raja kemudian tapi terakhir dan Super Marco. Super Marco hampir saja. Dengan kalkulasinya flickernya on point, tapi Loi. Oke. Oh nggak mungkin sempat. Nggak bakal dikomit juga dan Turtle nampaknya King Kong lah yang memegang kendali di area Turtle ini. Yap, Brusco sudah mengeluarkan dari Revitalize yang dia miliki. Spear of Destruction numpang lewat tadi. Iya, nggak terlalu connect banget. Karena mendapat waduh shoot yang cukup lumayan. Oke dia, KLTC maju, Brusco kehilangan sangat banyak SP-nya, tapi itulah Gatot Kaca terlalu berat untuk bisa ditumbangkan sendirian. Oke. 1000 gold sudah di kantong Onyx Philippines dan tampaknya pelan-pelan tapi pasti sudah mulailah terbangun ekonomi yang bisa dibilang cukup nyaman. Tim Falcons masih banyak kesempatan tentunya. Tinggal aku ngeliat gerakan-gerakan Ogwen yang mungkin lebih yakin loncat-loncatannya. Yang tinggal lebih aktif lagi. Apalagi untuk early yang bisa dibilang cukup annoying. Dan ya udah mulai berjalan. Wait, Tyrant Revenge-nya tidak pada karena siapapun. Dan sekarang Ogwen dia terjebak hampir loh. Hampir terjebak. Iya, tampaknya masih belum ada follow up yang berarti juga sebenarnya dari Onyx Philippines untuk mungkin ke Paris Super Prince. Dan di dunia Super Prince masih ada flicker, tapi dia tetap stay dengan tidak mengeluarkan dari flickernya. Ya tidak panik lah ya. Yep. Melihat dua Wah, kalau saya itu udah langsung. bluk, gitu Langsung ya. hilang. Bener ya. Minimal nabrak tembok juga tadi itu. Lawan katanya dari Kalem kayaknya. Cuman Onyx Philippines dan juga tim Falcons kali ini 5 menit, hampir 6 menitnya perjalanan. 2-2 saja dari segi kill dan bahkan dari segi struktur juga belum ada yang hancur Pak. Yep. Jadi cukup berbeda ya, mungkin dengan adanya dorongan enggak juga, masih aman. Jadi struktur masih cukup aman 6 menit pertama. Nah sekarang ada perpindahan tempat, Kelra udah bergerak ke bagian atas, bahkan sekarang beberapa pemain sudah mulai berkumpul, tapi mereka balik badan kembali, courtnya. Hey, ada sebuah perpindahan tempat, dan kali ini benar-benar mereka disamperin oleh 3 player sekaligus. Onyx tampaknya belum ada koneksi untuk membuka fight-nya tadi, jadi nggak terlalu memaksakan keadaan juga meskipun 4 member sebenarnya di komit. Turtle yang terakhir segera hadir. Yap, dan ini adalah momen yang cukup baik juga yang dimiliki oleh Super Marco, di mana dia bisa menghancurkan arah Outer Turret dan setelahnya mungkin bisa bergabung ke dalam team fight ini. Dengan SOD yang harus connect. Yap, dan ini dia waktunya. Ada satu SOD yang sudah langsung connect di dalam area tersebut, tapi sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Falcon, di mana mereka mendapat keuntungan yang begitu banyak. Zaman Force-nya dikeluarkan dan PO-nya pun masih bisa selamat. Dan Patron Fuad dia tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Tapi KLTC masih berhasil kabur. Ogwen benar-benar memberikan sebuah cover yang begitu baik dan dua-duanya selamat. Ogwen berada di dalam satu turret yang dimiliki tapi masih dijagain begitu saja. Kurt benar-benar mengganggu. King Kong menghancurkan di bagian atas dan Ogwen pun selamat. Gila di buying time supaya nggak dikasih pulang dan Onyx Philippines mereka tampaknya mendapatkan netral objektif lagi. Oh tim Falcons malah yang terakhir ya. Ya, bahkan dari Onyx Philippines tadi bagian tengah berhasil diambil juga dan sekarang pertemuan kembali terjadi. Zaman Force-nya merubah segalanya sih harusnya. LTZ tadi yang dapetin turtle-nya dan Onyx Philippines tampaknya mereka balas dengan team fight. Turret 1-1 akhirnya ada pertukaran seenggaknya dan dua malah ya bisa dibilang. Iya, Hitnya ini hancur. fitnya dapat, outer turret atas juga hancur. Harga midnya udah hancur juga. Perbandingannya adalah tadi Falcon dapat turtle sama outer turret bawah kayaknya. Nggak untung sih tetap, nggak untung. Meskipun secara ekonomi mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kali ini harusnya atau Kelra lebih ke arah tentunya Feather dulu, baru mungkin menuju ke arah Holy Crystal sama Super Marco. Ini yang perlu dicatat, udah ada Golden Staff dan menuju item yang ketiga. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata oleh Onyx Philippines. Ini dia Holy Crystal OTW nih ya. OTW. Seperti di game selanjutnya dari game sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari perbedaan gold jungler aja cuma 500. Yap, oke, Ogwen ya. Benar-benar sudah dihajar dari belakang. Ada Cyclone Eye yang tadi membuat dirinya walaupun Tyler Ranger sempat dikeluarkan dan Ogwen selamat kali ini. Vision? Oke, perpindahan tempat. Kemanakah mereka akan pergi karena tertangkap basah?
Gak ada Holy Crystal nggak masalah. Orang memberikan damage yang luar biasa dan ya Flat dan Super Marco terkapar. Oke, ada vengeance yang sudah dimakan oleh Kong. Sementara sekarang kerja pun menjadi satu korban balas, tetapi mereka memberikan sebuah aksi balasan. Dan No Gwen kembali terkurung sendirian. Rotation dan dispersionnya connect itu crowd control ke arah 3 member tadi. 1 member saja yang berhasil dieksekusi. Dan ya Onyx Philippines meskipun mereka apa ya bisa dibilang dibalas, tapi mereka tentunya dengan damage output yang lebih gila lagi. Waduh, kalau nggak kena tuh. Biasa. Tapi Super Prince ya masih free untuk bisa memberikan sebuah efek sisi yang begitu mengganggu. Ini tim Falcons juga harus menurunkan tempo sih. Ya. Kalau kemakan tempo, ini tentunya Onyx Philippines gak masalah. Dia AOE damage-nya tuh luar biasa loh. Yep. Dia effect-nya. Jadi untuk fight-fight di area kecil, di area hutan mungkin tim Falcons, ini mereka nggak takut. Makanya dari tadi juga efek kejut selalu itu yang diutamakan oleh Onyx Philippines ya. Ya. Mereka memberikan efek-efek kejutnya dan barusan adalah salah satu yang berhasil. Tapi Ogwen kali ini ya ketahuan. Pasifnya tadi menggedai ke arah satu pemain dan sekarang waktu itu mereka mencoba melakukan semua timpa di area Lord. Ada Glorious Power yang dikeluarkan, King Kongnya sedikit terganggu tapi sekarang zaman Force yang berbalas dikeluarkan pula. Lord yang berhasil diamankan. Pertempuran terjadi. Legacy menjadi korban bahkan yang sepertinya kali ini akankah berpindah tempat tapi sepertinya bukan pilihan yang baik untuk Super Marco. Oh my god! Kembali Ogwen dan Bill benar-benar merasakan akibatnya. Gila Super Family menunjukkan dominasinya di game ketiga kali ini. Dan 4 malah. Dan kita lihat 4 member, 5 member dengan adanya Lord. Apakah push ini membawa tiket ke Grand Final? Oke, Grand Final di depan mata. Inilah yang akan membuat mereka lebih bersemangat. Bagi para pelatih yang berhasil dihancurkan Super Marco. Dan selesai.